Nah, yang sekarang kan karena udah habis nih materinya, jadi kita masuk ke sesi itu aja lah kita, diskusi-diskusi aja. Jadi bagi yang baru-baru ya perkenalkan aja namanya, kemudian udah sampai mana proses ekspornya dan mau diskusi apa, ya silahkan aja. Ini saya sebut aja ya, bisa diaktifin aja nih, bisa diaktifin aja untuk mic-nya. Nah, ini coba nih yang pertama nih Mas Yuda Firmansyah nih, ada nggak nih orangnya? Ada yang ada yang mau diobrolin? Halo Mas, Halo, selamat halo. malam. Ya, malam-malam gimana? Ada sih yang pertanyaan. Nah, Kita kan saya kan ada tim juga kan. Nah, mm, ini. Saya dari Trimas Agro Indonesia. mm, Udah untuk perjalanan ini sih udah untuk cari buyer sih Mas. mm. Kurang lebih udah 1 bulan sih. Saya bergeraknya di bidang coco fiber. Oh, turunan kelapa ya, coco fiber, coco Ya, peat turunan itu ya. kelapa. Iya, coco peat, coco fiber. Untuk selama ini kemarin sih emang prospeknya cukup menjanjikan ya Mas ya. Mm-mm. Tapi dengan mungkin branding yang gencar-gencaran, akhirnya mungkin harganya di market juga hancur juga. Hmm. Berapa sekarang Bahkan dia yang di market sekarang? sekarang mungkin bisa 2.600 mintanya segitu. Coco Hmm. fiber. Mm-mm. Uh, Itu kalau benar-benar mintanya Sekali ya. banyak ya. Hmm. Murah Harga bilang sekali. segitu. Terus gimana? Terus kemarin kan kita udah tanya-tanya gitu. Hmm. Ya emang udah suplainya sih bisa nyanggupin Hmm. orang-orangnya. Cuman ya itu tadi bayarnya mau apa enggak gitu. Akhirnya enggak jadi. Kan sekarang kan kapal juga lagi sulit kan Mas ya. Ya lagi susah. Susah juga ya kan. Hmm. Harganya juga mahal bahkan. Mahal banget sekarang. Ya kan. Ya. Bahkan kemarin itu ada orang Hmm. Thailand mungkin iseng nyari harga atau gimana ya Mas ya. Saya Hmm. kurang tahu juga. Beliau tanya gimana sih kondisi coco fiber di Indonesia. Saya bilang ya mungkin karena pandemi kayak gini, shipping line juga kayak gini, mungkin harganya juga kayak hancur-hancur gitu. Terus dia bilang, iya di sini juga saya juga stop dari untuk ekspor ke Cina. Harganya di Cina minta 220 FOB, gimana ini? Oh. Dia bilang gitu, 220 FOB. Wah, Hmm. buset. Saya mikir gitu. Akhirnya dia bilang gitu, iya Coco Fiber lagi kayak gitu sih, nggak tahu juga. Terus ya mungkin dia ngajakin sih ke Kokopitnya juga mungkin. Nanti nggak tahu sih tembusannya nanti dia gimana. It, Kerjasama gitu Mas. itu sorry saya potong ya. Itu yang Iya. kokopitnya itu kan ada yang low isi, high isi Oh gitu iya. kan ya. Jadi semuanya Eh, bisa tuh. bisa Mas. Kita tapi yang itu sih kecurah sih Mas ya Mas. Oh, masih Pitnya curah ya. agak agak susah. Iya. Oh, udah coba ke ITPC belum? Ke ITPC itu disuruh ke Inatrade kalau nggak salah ya. Ke Inatrade? Login login ke Inatrade dulu. Kok Ina Export gitu ya? Ah, itu iya iya iya, ya Ina Export itu loh. Iya iya, Oh, Ina iya iya Export. iya. Kan Jadi, tanya di itu di Instagram itu loh, Mas. terus dia jawabnya gimana Mas? Suruh suruh itu ke Login ke Ina, bentar ya, saya coba. heeh. Karena Hmm, gini, setahu saya biasanya dia nampung untuk company profile, kemudian produk-produk yang dari UMKM, dia nampung kemudian dia posting ke media sosialnya. Gimana? iya 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 iya. Kemarin ke itu sih ITBC Osaka, Mas. Oh, Osaka Jepang ya. Iya, Osaka Jepang katanya belum ada permintaan gitu. Oke Tapi oke. kalau ke ETBC Cina kemarin udah ada kayak webinarnya juga kan, Ah, ngobrol sama beliaunya. Katanya beliau suruh email, tapi emailnya nggak dibalas-balas. nggak dibalas, iya.
Iya. emang harus Ya mungkin sabar. sibuk ya. Kalau kalau nggak dibales Iya, lagi, kalau kalau tahu apa emailnya Mendak, Menteri Perdagangan tuh pribadi. di Heeh. CC-in aja. Karena dulu Ya kan mungkin dulu nanti kalau ada webinar lagi, Mas. eh, dulu kita apa ya, bercandanya Iya, sesama yang heeh. baru-baru mau mulai ekspor, ini nggak dibales, itu nggak direspon, udah di tag aja, di CC-in, itu pasti dibales nanti. Aduh itu. Oh, berarti di tag Instagram gitu. Iya. Ya, tapi jangan, kalau misalkan belum parah ya janganlah. Ya, Iya, iya. jadi misalkan kalau kemarin kan saya juga baru baru ikut yang ke Thailand itu. Mm. Nah, itu bisa juga tuh dicoba tuh ke Thailand, ke yang Apanya itu, Mas? dekat-dekat, eh ke atas perdagangan yang di Thailand itu. Hmm, Mm. ya, 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 ya. Nanti bisa coba ke sana cari peluang-peluang. Siapa tahu ada. Ke Ina Export coba kamu Ina apa ekspor. ya? Ya, Ina Export coba directory buyer, login dulu, Mm. kemudian ke directory buyer, kemudian dilihat yang Kokopit, Koko Fiber itu dilihat, kemudian kirim email lagi. Nah, Iya, kalau iya. misalkan nggak dibales ya kita follow up. Jadi kalau introduction letter itu biasanya 2 mingguan. Jadi 2 minggu baru saya follow up, kirim lagi. Barangkali ada update atau ada variasi dari produk, itu saya kirim kabar terus. Jadi saya dapat ini karena marketingnya di Alibaba itu loh. Ah, Nah, ya, 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 kalau ya. kita dulu impor, misalkan kita ke Alibaba, nah dia marketingnya atau bagian salesnya itu kan sabar banget tuh. Kirim email ke Iya, kita, kirim lagi. Padahal kita cuma beli sekali. iseng ya. Iya, Oh, beli. beli Iya, iya, beli iya. sekali doang waktu itu. Nah, dia kirim email lagi kalau misalkan ada update. Nah, ini ada variasi terbaru dari produk kami, ini segala macam, dikirim ke email saya. Padahal saya lihat, waduh, ini dia rajin sekali ya. Jadi Kayaknya memang follow up-nya ya. jadi emang harus di follow up. Itu follow up itu jadi bagian yang penting. Kalau misalkan saya aja yang ini, saya kan lagi nanganin 2 buyer. Nah, buyer yang Iya. kedua itu lucu maksud saya. Jadi saya sempat kirim email itu di tahun 2019 akhir. Oh, udah Abis 2 tahun. stay, ya abis stay itu, abis Trade Expo Indonesia tahun Ah, 2019. iya, iya. Nah, saya kirim email ke mereka, nggak ada tanggapan, belas nggak ada balesan, nggak ada thank you, nggak ada apa, pokoknya cuek aja. Saya follow up, tapi nggak 2 minggu, waktu itu kurang lebih 2 bulan. 2 bulan Iya. nggak ada tanggapan lagi. Saya terakhir itu pokoknya email di November lagi, kalau nggak September. Ya, September, Oktober, November lah, saya email lagi ke mereka, introduction lagi atau update dari apa yang sudah perusahaan kita kerjain. Nah, di situ ada balasan tuh. Dan di situ langsung deal. Oh ya? November 2020. Jadi yang saya kirim kirim penawaran di Email. 2019 itu baru deal 2020. Gila kan? Jadi sabar aja lah, Sabar yang ya. penting ya sabar, Sabar sama ya. terus update, terus follow up. Kemudian selain emang follow up, tugas kita juga cari informasi buyer yang lain. Hmm, iya, iya, siap, 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 siap. Sama ya yang Ya paling sih, ampuh ya ke ITPC itu kan. Udah, ITPC. iya, iya. Ya Heeh. itu udah kirim-kirim email situ sama kawan. Ya udah nggak apa-apa nanti. Biasanya Nah, sih kalau kan biasanya kalau kita kan saya kan ngajakin mereka-mereka kan yang mm-mm. namanya manusia kan kadang kayak sabarnya itu yang sulit ya kan Mas ya. Mm-mm. Ya gitu biasanya. Ya udah canda-canda deal ya besok ya 40 Oh kontainer. ya, ya itu juga berawal dari bercanda tuh, doa ya. Iya udah.
Ya kan nunggu sabar itu emang sulit. Ya nanti update-update ya di grup ya. Siapa tahu Iya, iya. saya bisa ngasih info-info terbaru yang bisa bermanfaat buat buyer dari apa Koko Fiber ini. Jadi nanti kita update-update sampai mana Mas Yuda ini follow up-nya atau kirim emailnya udah berapa banyak gitu. Nanti kita Iya, update Mas. terus lah. Kita coba terus follow, kita ya bareng-bareng lah kita biar bisa ekspor semua ya. Iya, Mas. Oke, ada lagi nggak pertanyaannya? Nanti kita Itu sih Mas ke shipping line tadi sih. ke Mungkin. shipping line. Oh ya, jadi Iya. nanti kalau emang berminat, jadi nanti saya tanyain sih rate-nya berapa. Dia sih baru nyebut gini, shipping line itu baru nyebut ya nanti kalau misalkan tembus ya ini ya, bukan nerima nerima data ya, tembus ekspor. Nah Deal. itu ya deal ekspor dan udah ekspor itu mereka minta fee. Nah saya bilang kalau misalkan fee-nya $100, sekitar $100-an itu nggak masalah per kontainer gitu kan. Kita nggak masalah, Oke. maksudnya fee-nya kan 1,4 anggaplah, ya udahlah kita Iya. ada kue bagi-bagi ke mereka ya nggak apa-apa karena mereka taruhannya juga kan jabatan ngeluarin data kayak gitu. Iya, iya. Jadi kalau Paham, paham. misalkan $100 sih saya bilang sih nggak masalah kata saya kan. Tapi Iya. coba nanti saya tanyain ke teman-teman dulu kalau ada yang berminat nanti bisa saya hubungin ke shipping line-nya. Oke, oke. Berarti Sip. kalau andaikan nih 1 tahun kiriman 20 kontainer, berarti kontrak itu juga sama beliau juga Kontrak per shipping kontainer line-nya terus. enggak. Oh, Enggak, maksudnya maksudnya kita kontrak sama buyer. kontrak sama buyer terus? Kita kan dapat data buyer ini dari pihak shipping line. Mm-mm. Ya, Mm-mm. katanya shipping line itu tadi kan per kontainer ibaratlah $100. Mm-mm. Berarti kalau disitulah ada perjanjian kita sama buyer kontrak 20 kontainer per tahun. Mm-mm. Apakah itu juga termasuk cost juga 20 kontainer itu ke shipping line? Jadinya Termasuk mas. $2.000. Oh iya. Mm-mm. Tetap. Mm-mm. Jadi dia Oke, mintanya oke. mintanya gini, mintanya dia 100 dolar per kontainer. Nah, itu harus dihitung juga kalau misalkan kalian udah komitmen sama sama shipping line ya ya itu masuk ke perhitungan HPP aja. Tapi saya ingetin itu $100 itu per per apa ya? Permisalan. Permisalan. Bisa aja nanti kita tawar-tawar ya $50. Kalau banyak ya, kalau banyak misalkan setahun dua Ah, puluh kontainer gitu kan. Ya eh, masa nggak anu lah, ya udahlah tahu. 50 kali 20 juga lumayan lah buat kalian kata saya kan. Ya. Jadi kalau Udah, misalkan udah, udah. kalau misalkan dinego mereka pasti mau sih karena nggak karena kita pihak yang menang harusnya. Kita nggak ngasih, Iya, iya. Tahu, tahu. mau curang pun tanpa ngasih fee Ah, ke mereka itu sebenarnya bisa-bisa aja tapi kan ya kesian juga bener kesian karena iya kan jasa. ya jasa sama mereka juga Iya, ngeluarin data yang rahasia di perusahaannya jadi ya timbal balik lah kita bagi-bagi kue cuma kita ikhlasnya berapa nanti dinego sendiri aja ya. iya, iya. Oke. Oke, Mas, siap. Mungkin buat teman-teman. Oke, siap-siap. Oke, yang lain Ya, ya. thank you. Makasih, Mas ya. Siap-siap. Nah, ini terusnya Mas Assalamualaikum Mas. Bintang. Ya, Mas Bintang. Waalaikumsalam. Ya, Monggo, salam kenal monggo. Mas Hari, saya Bintang Mas. Ya, Ini Mas sih Bintang. mungkin kalau dari saya sendiri masih pemula ya Mas. Iya. Masih baru mau menjajaki ya Mas. Ah, Ini sih saya mau sharing pengalaman aja, minta sharing ah, pengalaman ke jenengan atau Mas Yuda tadi. ah, Kebetulan eh, rencana memang saya mau menjajaki di bidang ekspor untuk Kokopit atau Koko Fiber. ah, Nah, yang mau saya tanyakan pertama itu, kalau untuk pemula itu kan kalau untuk pemula ada pilihan untuk trader atau jadi produsen Mas. Nah, kalau seumur produsen kan otomatis kita harus ada modal dulu ya, masih ada hmm, modal, kita beli alat dan lain-lain. hmm, Nah, pertanyaan saya,
ketika untuk pemula ini, kalau seumpamanya Mas pilihan saya jadi trader, otomatis kan saya harus cari supplier dan lain Mm-mm. untuk bisa masuk barang yang akan saya jual nantinya. Nah, itu gimana sih Mas cara kita kalau tadi kan kalau saya sepanjang presentasinya jenengan itu kan saya Hmm. dengar ada cost dan lain-lain. Hmm. Itu kita bisa tentukan harganya sesuai pasar normalnya segini nih untuk Hmm. pasar ekspornya. Terus kan ada Hmm. shipping lainnya sekian, cost dan lainnya kita ngitung itu gimana sih Mas? Oh Dan yang iya, kedua iya. mungkin terkait ini sih Mas, terkait kalau seumpama bentar Mas, Oke. untuk persyaratan surat-surat Hmm. itu kalau surat-surat kan kalau saya rasa kan ada yang kan kalau turunan produk dari kelapa kan banyak ya Mas ya. Hmm, betul. Ada yang paling mahal itu briquette ya kalau nggak salah ya, Hmm. Corkol Briquette. briquette. Nah itu Ya, kan charcoal. termasuk produk DJ Dangerous atau apa itulah. Hmm. Nah itu posisinya kan ada persyaratan dokumen lainnya harus disiapkan. Hmm. Itu kalau kita ingin mengulik lebih jauh Mas terkait untuk persyaratannya apa aja, dokumen apa aja itu apa ada di website yang jenengan sebutkan tadi ya Mas ya? Oke, Itu oke. sih Mas. Nah, jadi saya jawab satu-satu ya. Jadi kalau misalkan kita main briquette atau charcoal itu, nah setahu saya kalian bisa cari infonya di exim.kemendak.go.id atau googling aja karena itu common. Maksudnya barangnya itu barang yang biasa diperdagangkan secara internasional. Jadi pasti banyak informasi mengenai produk tersebut. Nah, tapi setahu saya untuk briquette sendiri itu ada 3 sertifikasi. 3 ini nggak diminta bayar, tapi diminta oleh shipping line untuk secure kalau produknya aman, nggak akan terbakar. Jadi kan kendala di shipping line sendiri kan ketika ada barang DG atau danger, itu nanti dia overheat dan kebakar. Jadi makanya mereka minta 3 syarat. Pertama adalah COA atau Certificate of Analysis. Kemudian SHT. SHT ini self heating test. Kemudian yang ketiga, MSDS. MSDS itu apa ya kepanjangannya ya? Googling aja lah ya, googling aja ya. Saya juga lupa nih MSDS. Nah itu bikinnya bisa di Sukovindo juga bisa. Nah jadi 3 itu eh, untuk produk briquette. Nah tapi meskipun kamu punya tiga sertifikat ini belum bisa berangkat karena yang pertama adalah space dari shipping line itu terbatas. Kalau yang boleh itu terbatas. Tapi banyak shipping line yang nggak ngebolehin, nggak bisa gitu. Kayak Costco Shipping di Surabaya itu saya ke kantornya itu emang udah nggak bisa dinego. Aduh, udah nggak bisa pak, ya. Udah putus pokoknya lah, nggak bisa. Nah, cara ngakalinnya gimana? Nah, ini harus nakal nih kalau briquette. Memang ya saya nggak ngajarin nakal ya, tapi ini ini emang harus tahu kalian, harus tahu. Jadi briquette itu butuh eksportir yang apa ya? Butuh eksportir yang berani sama importir yang jago. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita mau main misdeclare-nya namanya. Kalau sekarang misdeclare itu barang yang di declare atau diaku bukan sebagai barang aslinya. Jadi misalkan barangnya itu charcoal atau briquette, kita ngakuinnya craft, akuinnya craft. Itu klaim sebagai craft atau kerajinan tangan. Nah, itu sekarang baru bisa berangkat yang misdeclare seperti itu. Nah, sebagai eksportir kita harus ya ini nggak nyuruh kalian buat berani, tapi ditimbang-timbang sendiri kalian berani atau enggak misdeclare seperti itu. Nah, resiko terbesarnya adalah di importirnya sebetulnya. Kalau importirnya jago,
Kalau importnya jago itu aman, santai gitu, bisa diatur pokoknya. Jadi untuk yang bulan kemarin, 2 bulan kemarin sampai bulan sekarang yang berangkat atas nama Charcoal itu nggak ada, hampir nggak ada dari Indonesia. Yang bisa Charcoal di Surabaya sama di Jakarta cuma namanya shipping line-nya Yang Ming Shipping Line, dan itu juga nggak bisa kita declare Charcoal, tapi pakai misdeclare. Jadi kurang lebih seperti itu kalau kita mau main briket. Tanyain tuh kalau misalkan kita mau main briket, bayarnya dapat bayar, di Indonesia lagi halangan, misdeclare berani nggak? Kalau bayarnya jagoan biasanya oke, nggak masalah. Biasanya kayak gitu, udah berangkat. Mas, Ya, berarti gimana? kita confirm di awal ya Mas ya, terkait Kenapa? misdeclare tadi. Jadi memang kalau saya cari-cari di YouTube terkait untuk ekspor korkel itu sendiri, itu kan memang dinamainya bukan korkel itu sendiri, Heeh, entah itu turunan kelapa atau dan lain-lain kan. heeh. Nah, itu berarti kita harus confirm di awal dibayarnya ya Mas ya. Iya, Berarti enggak betul nih karena betul. memang ada halangan dan lain. Mhm, Oh, betul. Tapi dulu itu bisa di declare. Namanya briquette memang. Memang briquette. Itu bisa bisa di declare. Pakainya kalau nggak salah MSC Shipping, kalau nggak salah saya. Ada kenalan di MSC Shipping. Dulu bisa diklaim briquette. Tapi karena banyak yang kebakar, nggak bisa. Akhirnya dia bisa pakai HS code briquette, tapi diklaimnya namanya Biowood. Nah, itu terakhir-terakhir awal-awal bulan tuh bisa tuh berangkat tuh Biowood. Padahal yang berangkat bukan Biowood tapi arang batok kelapa. Nah, itu bisa tuh. Tapi HS code-nya mirip-mirip nih. Biowood sama charcoal arang ini mirip-mirip untuk apa HS code-nya. Nah, yang terakhir nih, yang kesini-kesini nih, yang bulan-bulan kemarin, 3 bulan kemarin, 4 bulan kemarin, itu udah nggak bisa. Biowood udah nggak bisa juga. Bisa tapi ke beberapa negara aja, kayak ke Saudi Biowood udah nggak bisa. Jadi kalau mau ekspor arang batok kelapa, tapi mau klaimnya Biowood ke Saudi Arabia itu nggak bisa. Tapi ke negara lain bisa, pakai Biowood namanya. Itu arang batok kelapa tuh anunya. Jadi pastiin aja ke bayarnya, berani nggak? Kalau dia bilang berani ya berarti jago tuh bayar. Gas kita. Ada lagi nggak, Mas? yang kedua terkait ini sih Mas. Kalau memang untuk pemula, Ah, itu lebih baiknya nih kalau waktu Mas Ari dulu waktu pertama kali mulai, hmm. itu cari bayar dulu baru bikin CV, Mm-mm. dan atau kita bikin perseroan atau CV-nya dulu baru kita cari bayar. Hmm. Dan itu juga nanti kan merembetnya nanti kan terkait supplier atau beli alat dan lain-lain sih Mas. Ya, ya, ya. Jadi saya di awal-awal itu trader ya, trading. Kita nggak produksi sendiri. Ketika modal terkumpul baru kita produksi sendiri. Nah, di awal-awal kita itu bikin CV dulu. Karena gini, saya kan sama teman nih. Ini kita berdua jalan tanpa ikatan, ngambang aja. Ini kayaknya nggak ada job desk-nya juga susah nih, sama-sama males mungkin ini segala macam. Ya udah kita nyemplung aja sekalian. Pada waktu itu kita mikirnya nyemplung aja sekalian, bikin CV. Waktu itu CV-nya cuma 1,5 juta, kemudian NIB-nya gratis karena ngurus di OSS. Jadi 1,5 juta itu bisa ke cover lah pakai duit kita pribadi itu. Jadi biar biar apa ya, biar makin serius aja sih dulu waktu itu. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau bikin CV tapi mau cari bayarnya dulu, boleh sih, boleh seperti itu. Tapi pastikan nama CV-nya lagi kosong ya di notaris ya. Kalian tanyain dulu lah, bla bla bla, tanya-tanya ke notaris nama ini kosong atau enggak. Ya udah, kalian pakai nama itu tapi belum belum daftar CV itu nggak masalah sih. Nanti kalau udah ada bayar baru daftar CV-nya itu juga nggak apa-apa.
Tapi karena dulu saya berdua sama temen, biar biar kita sepakat, biar kita kerja bareng, nggak ngambang, ada kepastian, makanya kita nyemplung sekalian. Kita cemplungin aja sekalian. Nah, jadi kurang lebih seperti itu kalau dulu. Kalau untuk ini Mas, Apa? Mas ngapunten nih Mas, ini agak Ya. mungkin agak merembet ke lain. Maksudnya tetap ini. Hmm. Kalau setelah tadi kan BCP nih, terus kita Hmm. cari tadi kan kalau saya sharing sama teman saya yang pernah ekspor, Hmm. itu kan nggak salah kan kalau memang ada yang berniat untuk ini, itu kan ada yang survei ke kita ya Mas ya, Hmm, survei ya, ke ya. negara kita. Ah. Nah, kalau kondisi pertama nih, Mas Ari dulu sebagai trader nih, itu kan kalau Mas Ari kan kalau nggak salah dia kan gula ya Mas ya. Betul. Nah, posisi kan memang belum produksi sendiri, Hmm. sedangkan jenengan cari untuk produsen ini apakah itu cuma satu atau beberapa Mas? Nah kalau Hmm. beberapa kan kalau seumpama dari pihak sana itu datang ke sini itu kan lihat untuk eh, tempat produksi dan lain. Sedangkan kan eh, mencar-mencar dulu Mas kalau banyak orang dulu Mas untuk Iya, iya, iya. produsennya. Iya, iya. Ah. Itu Jadi gimana Mas? saya dulu itu trading emang, tapi buyer saya yang pertama itu nggak ngecek ke tempat produksi untuk order yang pertama karena kita udah ditengahi sama atas perdagangan waktu itu. Karena kita kan ketemu di pameran ya di Trade Expo Indonesia, makanya mereka percaya-percaya aja. Nah, untuk yang ini dengan buyer yang sama tapi order kedua gitu, dia mau tahu lokasi produksi kita. Nah, saya sih cuma cari orang yang mau kerjasama dengan baik. Jadi, saya bilang ke produsennya, ini rencananya apa? Anda untuk pemasarannya. Oh, kita nggak anu mas. Biasanya kalau misalkan di desa-desa itu belum terlalu mengerti tentang proses pemasaran dan juga apalagi untuk proses ekspornya. Jadi saya langsung tembak ke mereka, kalau misalkan saya dapat bayar ekspor gimana? Oh, biasanya mereka bilang nggak apa-apa mas. Kalau ke sini, kalau ke tempat produksi ini dan tempat produksi ini diakuin jadi milik saya, itu gimana? Kata saya. Oh ya nggak apa-apa mas, asal ini. Dia jawabnya waktu itu seperti itu. Nah, saya kasih dia what if banyak banget. Kalau. Jadi kejadian yang terburuk yang bakal terjadi. Kalau misalkan buyer eh, bypass ke Anda itu gimana respon Anda? Saya tanyain katanya. Kalau misalkan dia komitmen, kita kan nggak apa ya, nggak nggak mungkin 100% ngecek ini segala macam, kita cuma bisa percaya ke orang tersebut. Nah ya udah, kalau misalkan dia komitmen buat kerja sama sama kita dan kita yang ngurusin untuk marketing ekspornya, ya udah, saya cuma salaman aja sama sama produsennya. Ya udah, kita deal, buat saya yang megang marketing ekspornya, dan untuk bayar ini bayar saya. Ketika bayar saya bypass ke Anda harus nolak karena dia eh, pembeli saya, katanya. Oh iya nggak apa-apa, karena kita emang mau fokus produksi. Nah itu biasanya yang nyampur-nyampur tuh, maksudnya eh, shift everything officer itu biasanya itu tuh yang bisa kita masukin tuh. Jadi kalau misalkan mereka juga ada tim, nah ini yang sulit buat kita yang trading ini buat masuk ke mereka karena mereka udah settle, udah bagus lah secara timnya. Nah, tugas kita adalah cari produsen-produsen yang tersembunyi seperti itu. Biasanya di desa-desa, di kampung-kampung banyak tuh hidden gems. Ya, kayak gitu. Nah, memang sih kita harus loncat-loncat, harus cari lagi. Tapi emang ya itu tugas kita sebagai trader. Jadi jangan nggak usah yang gimana-gimana, masukin hati atau segala macam. Kita cari aja orang seperti mereka yang berkomitmen kerjasama dengan baik sama kita.
Nah, jadi pengalaman saya kurang lebih seperti itu sih dulunya. Simple aja sih. Ada lagi nggak? Sama pertanyaan terakhir, Mas. Oke. Ini terkait untuk ngecek harga itu normal enggaknya, dan Ah, kita bisa mengkalkulasi. Tadi kan ada hmm, cost untuk eh, pajak ya Mas ke sana, hmm, kemudian shipping lainnya ke sana, sewa hmm, kontainer, sewa untuk apa Mas, truk hmm. pengambilan Ya, ya. dari tempat produksi. Itu apa ada ini Mas, maksudnya harga pasar normal per hari ini semua untuk produk A, komoditas A, Hmm, itu sekian. Itu Oke. sih Mas. Kalau harga pasar dunia itu sampai sekarang saya belum nemu sih tempatnya atau websitenya itu di mana. Tapi biasanya kalau misalkan saya nawarin ke pasar ekspor adalah HPP plus profit, ya ya udah itu jadi harga jual. Nah, untuk yang pajak importir itu bukan tanggungan kita tapi tanggungan importirnya ketika sampai di sana. Nah, kita kalau misalkan CNF ya udah kita ambil apa namanya? Cari tahu freight-nya itu di shipping line atau forwarder. Biasanya tanya ke sana, shipping line apa? Tarif atau rate ke Mesir berapa sih? Saya biasanya nanya ke forwarder itu. Oh, sekian. Oh ya udah tinggal saya masukin ke 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 apa namanya? Tambahan dari HPP itu. Tapi ingat ya kalau yang sekarang amannya adalah FOB. Aman lagi Xwork. Jangan CNF, apalagi CIF yang harga freight-nya itu jadi HPP. Jadi HPP sama freight itu harus dipisah sekarang karena lonjakan tarif untuk freight itu gila-gilaan sekarang. Sebagai apa ya informasi aja, saya tahun 2020 bulan Maret itu saya kirim ke Jeddah 20 feet itu sekitar 850 US dollar. Cuma cuma sekitar berapa itu? 900 lah, anggaplah 900 ya 12 jutaan lah untuk sewa kontainernya itu sama pengirimannya. Itu murah sekali. Nah, di tahun 2021 di bulan yang sama harganya udah 6.000 US dollar. Dari 900 ke 6.000 US dollar. Mengerikan, mengerikan. Jadi jangan sampai kalian freight-nya itu mentak apa tahu ya freight-nya ya. Oh, freight bulan ini 5.000. 5.000 kemudian kalian bagi ke banyaknya dalam satu kontainer, nah ketemu kan harga per kilo atau per piece dari produk kalian itu. Kemudian kalian masukin ke HPP, aduh selesai kalian. Bulan bulan depan waktu kalian kirim, tahu-taunya harga rate-nya udah 6.000, rugi 1.000 dolar. Selesai itu. nggak nggak jadi untung malah buntung. Jadi biasanya sih kalau untuk sekarang itu dipisah freight-nya. Jadi nanti ada di bawah di remarks gitu biasanya kan ada kan. Misalkan buyer minta si NF harga sampai portnya negaranya si buyer. Nah, di remarks-nya itu biasanya ada kita nyantumin bahwa eh, harga eh, freight itu dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, jadi meskipun kita nampilinnya 5.000 pada awal kita nawarin, tapi ketika misalkan aktualnya jadi 6.000 atau 5.500 itu bisa jadi pegangan kuat buat kita. Karena buyer itu benar-benar nggak mau tahu loh ya. Jadi kalau kamu udah bilang 6.000 ya udah mereka bayar 6.000. Nggak mau 6.100, 6.200, 5.900. Nggak mau sih kalau 5.900 kayaknya. Tapi kalau lebih dari harga yang udah dibilang itu saya belum nemuin bayar bayar yang kayak gitu. Jadi makanya harus jelas di perjanjiannya. Nah, untuk hitung-hitungan sendiri mungkin di Zoom selanjutnya aja kali ya. Saya kasih tahu deh gimana caranya ngitung HPP
sampai kalau misalkan freight-nya juga. Karena agak panjang sih kalau ngitung-ngitung itu. Nah, sama juga ada Oke, makasih ya pengalaman. Mas. Ya, ini cerita aja sedikit. Ada pengalaman kalau misalkan gimana sih kalau kita nawarin nawarin sesuatu harga, tapi harga itu nggak masuk. Harga itu nggak masuk ke buyer. Gimana sih cara kita buat biar itu masuk? Ya, kita tanyain aja. Kalau saya sih tanyain target target price-nya berapa. Jadi kita bukan cuma cost plus profit sama dengan harga jual, tapi kadang harus ada affordability dikurangi cost, ya udah sama dengan profit kita. Misal kita target price-nya berapa? Kita nawarin 15.000 misalkan. Target price ternyata nggak masuk harganya. Ya udah kita tanyain target price-nya berapa. Contohlah 12.000. Nah, 12.000 itu kita harus hitung ulang. Itu masuk nggak ke cost kita? Cost kita berapa sih? Nah, 12.000 ini namanya affordability, kemampuan pasar untuk bayar. Nah, dikurangi cost kita, misalkan cost kita sebenarnya cuma 11.000. Oh ya udah 11.000, udah sama semuanya ya. Berarti untung kita 1.000. Ya udah. Kalau saya sih awal-awal kalau ekspor nih ya. Kalau ekspor ini bukan mau eh, ada beberapa yang impian buat ekspor itu biar satu kontainer bisa untung ratusan juta. Nah, itu bisa juga sih. Sebetulnya tinggal produknya apa. Nah, tapi biasanya kalau saya di awal-awal itu margin profit saya itu cuma maksimum itu di 13% untuk ekspor. 13% itu top, top udah. Kalau saya pribadi ya. Jadi eh, itu jadi apa ya? Jadi pertama biasanya saya tawarin ya harga yang 15% profit. Tapi biasanya kan nawar ini segala macam. Ya udah biasanya top-topnya di 10 sampai 13% profit bersih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk yang harganya. Biar nanti kalkulasi-kalkulasi next Zoom ya. Sekarang udah setengah 9 nih. Ya udah kita ke yang lain ya. Oke, Bang Reza Arif Rahman ini. Monggo, Bang. Iya Bang, selamat malam Bang. Ya, Salam kenal dari malam-malam. Lampung Bang. Siap, salam kenal juga, Bang. Saya ini baru belajar lah Bang untuk masalah ekspor. Jadi saya coba itu kita rumput laut Bang, sagarsum. Oh, Sagarsum, oke. Iya, sagarsum. Di Lampung sendiri sih potensial sagarsum banyak banget Bang. Cuma pembinaannya aja saya nggak agak susah. Terus saya pernah iseng-iseng update di LinkedIn, itu taunya nyangkut satu buyer Bang. Dari Singapura, dia kayaknya trader juga untuk lempar ke Cina. Nah, harga sih kita belum deal, tapi dia sudah menawarkan tuh $350 per ton. Tapi belum saya okein. Terus dia langsung keluarin PO ke saya, cuman saya belum kerjain. Nah, itu PO-nya itu 50 ton. 50 ton. Terus. Untuk awal. Akhirnya saya Wah, kebingungan sendiri. Ngeri ini, ngeri. Malah belum siap ya. Ya, itu Belum siap. 350 ton itu basah atau kering ya? Kering. Kering ya? Itu sudah kadar airnya itu 12%. Jadi saya kebingungan juga ujung-ujungnya. Dulu kan saya pikir saya tuh nyari buyer susah ya. Iya. Taunya nyari suppliernya yang susah. Ya, susah. Seperti Ini berarti itu. per kilonya $0,35 ya. Ya. Ini jauh. Itu masuk nggak ke harga pasar di sana? Kalau di sini sih Sargasum nggak masuk, Nah, 0,35 itu nggak masuk tuh. Sebenarnya itu saya punya dua buyer, Pak. Bang, Mm-hmm. satu itu di Jepang. Jepang itu $500. Terus kalau 0,5 berarti. Oke. kalau yang Singapura itu 350. Tapi memang pengerjaannya lebih sulit yang di Jepang karena dia harus kayak debu, harus digiling itu seperti Digiling. debu. Sedangkan yang Singapura itu mereka 5 mili
ukuran daun keringnya itu. Nah, yang lagi kesusahan itu saya harus nyari barangnya ini harus lebih banyak gitu. Tapi udah jalan ini. Nah, saya yang di Jepang sih akhir bulan ini saya harus ekspor minimal 1 kontainer dulu yang 40 feet. Gitu. Ini sih challenge ya buat saya karena pemula ya, masih buta soalnya saya. Terus prosesnya sampai sekarang apa nih? Sampai mana nih udah nih? Kalau saya sih saya sama tim itu sudah survei ke beberapa tempat, terus kita jalin kemitraan lah dengan warga kan. Setiap tempat itu kita pilih satu koordinator lah. Nah, di situ pun kita bagi-bagi kue lah sebenarnya. Misalnya per kilo mereka jatahnya itu 25 perak per kilonya. Terus kita bisa ambil per 3 hari berapa ton. Nah, kesusahannya itu mungkin para petani kan perlu ikatan ya dari ngepul ya. Gitu. Nah, sedangkan mereka sendiri mintanya itu lumayan juga harganya, Bang. Misalnya kita bisa beranikan Rp500 per kilo, mereka bisa minta 600. Sedangkan kalau kita hitung-hitung untungnya sedikit malah kita. Seperti itu. 600 per kilo kering. Yang basah. Oh, yang basah. Kalau yang kering itu 2.000. Kalau kita ngambil dari koordinator ya pengepul di sana itu bisa 2.300 belum ongkos kirim. Sedangkan kita kosnya aja per di tempat ya di gudang itu per kilonya bisa 3.200 gitu. Sedangkan harga daya belinya yang di Singapura itu 4.900 sekian. Ya, 4.000. Jadi saya agak kebingungan juga nih. Tapi itu murah loh. Termasuk murah loh di sana sargasum itu. Kalau di sini sargasum itu udah belasan ribu keringnya. Udah menyentuh 1 titik sekian dolar. Belasan ribu udah. Basahnya itu 1.500 2.000 kalau nggak salah. Sargasum itu. Jadi saya juga dulu saya kan palu gada. Apa yang Anda mau saya ada. Jadi saya juga sempat sargasum itu. Makanya saya sedikit tahu tentang harga sama sargasum itu apa. Jadi kalau itu ada bayarnya tapi susahnya di itunya ya, di produknya ya. Ya udah ini yang lain nih, siapa tahu nih ada yang main sargasum nih. Yang ada sargasum silahkan ke Mas Reza nih, ke Bang Reza, monggo tawarin, siapa tahu harga cocok langsung bungkus. Jadi ya challenge juga sih, saya istilahnya masih buta tapi saya bisa ada kesempatan di situ. Gitu. Saya salah satu orang yang berani ambil resiko. Tapi ya, mungkin harus diperhitungkan lagi ya, harus matang. Jadi mungkin ya itu antara harga kita beli ke petani dengan kita jual ke importir itu memang harus ada kecocokan. Nah, makanya kalau misalkan saya juga ambil dari pengepul pada waktu itu karena memang saya juga waktu main sargasum itu margin profitnya itu tipis sekali, under 500 lah per kilo. Tapi mereka mintanya 500 ton sebulan. Siapa yang mau supply? Kata saya, siapa yang mau supply? Saya enggak. Iya. Padahal harganya itu menurut saya udah tinggi sih dibandingkan dengan harga sampean itu, Pak. Aduh, itu 0,5 berarti sekitar 7.000 keringnya. Wah, kalau di Surabaya terus di Sumeneb Madura ambil segitu itu udah pasti nggak dapat harga segitu. Ya, jadi ya tinggal itu tapi keluar PO udah ya. PO, tapi PO-nya itu dia kasih format PO
cuman quantity ordernya aja 50.000 kilo, cuman harga kita belum bisa. Oh, ya udah di ituin aja, dirayu aja naikin harganya. Siapa tahu bisa sampai 1000 USD kan per tonnya, lumayan. Dia Lumayan. sampai ini mau turunin manajernya ya ke lokasi kita kan. Jadi dia benar-benar serius sih minat ke kitanya. Teman kitanya yang masih belum siap kayaknya. Nah itu Tapi bagus nggak ya kalau misalnya saya Gimana? bilang ke buyer itu bahwasannya saya tunda dulu untuk sementara waktu. Ya itu bisa jadi itu sih, bisa jadi buyer kabur sih kalau kayak gitu. Nah makanya sebelum kita tawarkan ke buyer, kita harus persiapkan produk kita dan kejujuran untuk kita bilang ke buyer apa yang terjadi atau apa keadaan dari perusahaan kita. Jadi ketika ketika kita contoh kita bilang, wah perusahaan kita perusahaan yang udah lama, udah 1000 ton kita, udah ini segala macam. Tapi ketika buyer minta misalkan 50 ton aja nggak ditanggepin sama kita, ya udah kita biasanya buyer itu lari sih. Biasanya buyer itu lari. Nah, baiknya ya udah untuk nunda waktu diajak ketemu aja ke lokasi sampean, nah. Jadi untuk mengulur waktu sambil kan ini kan nggak saya juga kemarin ada kedatangan buyer, tapi kan itu kan rencananya kan udah dari lama. Jadi sekarang juga pandemi ya mungkin bisa mengulur waktu biar bisa sampean bisa cari buyer supplier baru atau petani-petani baru lagi di sekitar sana. Yang penting apa yang dimau buyer ya udah kita coba provide atau coba mengiyakan, coba membisakan lebih baik mereka tahu apa keadaan yang sekarang yang ada di perusahaan kita. Jadi nanti ya ditunggu update-nya lah Bang. Ini Bang Reza. Nanti seperti apa di update-update, barangkali nanti ada yang ditanyain atau apa, kita sharing-sharing lagi. Siap. Ke teman-teman juga nih. Gimana sih tembus ekspor ini dalam waktu singkat? Wah, luar biasa berarti. Kalau dari saya cukup Bang, gitu aja. Oke, ya udah nanti update-update ya di grup ya. Kita lanjut lagi ke ini Bang Rahmat Ali. Bang Rahmat Ali ada orangnya nggak ya? Ada Bang. Oke. Ada itu nggak Bang? Ada yang mau didiskusiin nggak? Iya Bang, untuk sementara belum ada, masih pemula Bang. Oke, nanti dengar. Oke, update-update di grup ya nanti ya. Kalau misalkan ada kabar-kabar baru tentang usaha Bang Rahmat ini bisa nanti update di grup biar kita pantau juga. Kan kita kan punya baik. visi yang sama ini buat ekspor. Jadi sama-sama saling bantu, oke? Baik Bang. Oke, siap. Makasih. Terus selanjutnya ini Bu Angelita Lin, ada nggak ini? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Gimana, Bu? Apa ya? Nggak ada. Oh, paling mau nanya waktu sekarang kan saya lagi ngikut T yang 2021 tuh. Jadi baru waktu itu ini doang sih, ada satu buyer, cuman mungkin karena terhadang sama shipping kali ya, jadi belum ada kelanjutan lagi, itu aja sih. Tapi udah semuanya udah oke ya? Secara produk oke, cuman buyer sih, makanya nanti kalau yang tadi penawarannya apa sih, shipping line boleh tuh. Oke, ya udah. Nanti kita update di grup ya, Bu. Terus yang waktu itu ikut T yang
offline deh. Ah, Itu gimana? yang offline sih worth it sih kalau menurut saya, Bu. Jadi Lebih off worth it deh. iya lebih worth it. Kita ngerasain feel-nya, deg-degannya, kita negosiasi dengan buyer dan buyer itu langsung ketemu sama kita. Jadi buyer itu langsung kebangun rasa kepercayaannya ke kita itu langsung kebangun. Apalagi waktu itu udah hadir juga ITPC Jeddah sama atas perdagangan Riyadh kalau nggak salah. Jadi dibantu meyakinkan lagi, ya udah pada hari terakhir kita deal langsung sama buyer. Yang online kayaknya agak nggak terlalu ya. Soalnya kan ada ininya tuh, traffic visitornya. Itu nggak terlalu gimana banget. Paling cuma sehari 1-2 gitu. Mungkin karena terlalu banyak kali ya. Iya. Ribuan. Kalau yang offline nggak nyampe ribuan kali ya eksibitornya. Iya. Kalau yang offline ya lumayan banyak sih yang besar-besar. Tapi kalau yang online ini yang saya lihat yang kemarin-kemarin itu yang mendominasi kontrak itu perusahaan-perusahaan besar seperti Mayora, kemudian perusahaan apa lagi ya yang pokoknya yang besar gitulah. Nah, kalau yang offline itu kayaknya lebih merata aja bayarnya bisa cari-cari produk gitu. Mahal nggak Bu? Yang sekarang? Dia kan ada 3 paket, 10, 7,5 sama yang 5. Yang pasti lebih murah dibandingin offline lah. Waktu itu offline berapa? Waktu itu offline 10. 10 itu pun diskon. 10 5 hari. 10 5 hari dapat meja 1, kursi 1. Kenapa? Kalau tembus sih worth it. Iya. Ya kan? Iya, betul. Kalau nggak ada deal sama buyer, wah lumayan juga kan? Ya jadi dulu sih cari pengalaman aja sih. Dulu sama aja, gula merah itu, gula merah, palm sugar. Oh, iya saya juga produk saya palm sugar sama coconut sugar. Nah, coconut sugar. Nah, jadi dulu kemiri juga, pokoknya bahan makanan. Dulu kan saya trading palu gada. Kita palu gada sama temen. Jadi apa aja dibawa lah, kerupuk aja dibawa kita. Jadi kita bawa kerupuk. Bayarnya juga tahu dong. Gimana? Bayarnya berarti tahu dong. Berarti bayarnya tahu dong kalau kita tuh trader. Tahu. Nah, kalau dia tahu gitu dia bakal minta akan ngecek lokasi segala macam nggak sih? Harusnya enggak ya? Harusnya sih enggak, karena kita sama bayarnya, iya kita sama bayarnya itu sama-sama trading juga. Bayarnya juga trading, kita trading. Bayarnya sih bilang selama harga cocok, kualitas cocok, ya langsung go lah kita, kata dia sih. Kata saya ya oke, nggak masalah. Kalau saya sih yang penting pembayaran lancar di depan, saya makin go kata saya kan. Ya udah akhirnya mereka kita nggak main LC awal-awal karena nggak ada modal kerja. Kita mainnya 30% DP, 70% against dokumen. TT semua. Terus bayarnya mau? Mau, karena di mediasi sama ITPC sama atas perdagangan Riyadh sama Jeddah waktu itu. Jadi mereka juga ngusahain bayarnya buat ngeluarin duit. Pada waktu itu kita minta itu kan yang di mediasi. Bayar yang nggak di mediasi ada nggak? Ada yang terakhir. Yang kedua itu juga kita nggak dimediasi, tapi kita bilang gini, sebenarnya saya ada beberapa buyer yang masuk ke perusahaan kita, tapi kita pilih-pilih karena memang kita nggak bisa nahan duit terlalu lama, karena cash flow kan kita nggak bisa kesendat. Kalau cash flow kita kesendat itu deg-degan lah, kita nggak tenang lah itulah. Makanya kita bikin kebijakan kalau misalkan ekspor ini 30-70 atau 50-50. Jadi saya bilang ke buyer, ini kebijakan perusahaan kita, Anda mau kita kerjasama, kalau nggak mau ya udah. Take it or leave it lah. Kalau saya sekarang. Jadi ya udah,
Biasanya kalau udah jadi kebijakan perusahaan ya kita pura-pura resmi aja, kebijakan perusahaan, apalah ketentuan perusahaan ini segala macam. Ya padahal kan kantornya sewa juga kan. Ya, jadi bisa-bisanya kita kita mengkomunikasikan dengan baik aja sama buyer. Saya bayar sih ngerti sih. Oke, oke. Mm-mm. Jadi itu aja sih paling nanti apa sih shipping line itu aja ya, japri aja ya. Oke, nanti kita nanti saya omongin deh kalau misalkan teman-teman emang berminat. Kan ini kan ada beberapa nih yang berminat, jadi saya ngomongin dulu ke shipping line-nya. Kalau shipping line-nya prosedurnya gimana, kita ikut aja. Entah dia mau masuk ke grup kita sih, oke-oke aja. Jadi seperti itu ya, Bu. Ya, oke. Oke, makasih. Ya, thank you. Thank you, thank you. Oke, ini lanjut ya ke Bang Asmiuf. Ada nggak nih? Ada Pak. Oke. Silahkan Bang. Saya ini baru pemula ya, baru mau belajar. Sama kita. Kalau biasanya apa saja sih problem-problem yang biasa terjadi yang harus kita hindari dengan tingkat resiko yang lumayan tinggi, yang ya seperti itu. Problem apa nih? Ya dalam mau istilahnya dari segi kita ke bayarnya itu permasalahan di situnya, bukan dari segi produksi atau apalah, dari tentang lebih bayar sama kitanya gitu, mau dari segi pengiriman atau apa gitu. Oke, mungkin yang problem terbesar sekarang masih di duit sih, masih masalah duit dan ya metode pembayaran, kemudian rate shipping line atau rate freight-nya. Nah, itu yang sekarang jadi problem kita. Nah, kita sama seperti yang tadi, saya udah menetapkan sama temen kalau misalkan metode pembayaran kita itu seperti ini. Seperti misalnya 30% DP, 70% against dokumen atau 50-50. Nah, itu untuk mensecure kita dari penipuan atau buyer-buyer yang cuma main-main, nggak serius ini segala macam. Jadi solusinya ya seperti itu. Kalau LC pun sebenarnya asal ada modal kerjanya ya nggak masalah, gas aja sih kalau saya. Kalau sekarang LC itu sih oke-oke aja sih karena sama-sama aman. Kita transaksi kita dijamin oleh bank. Kalau dulu karena nggak ada cash flow ya udah harus cash, nggak bisa enggak. Nah, yang kedua ya rate shipping line itu. Kalau misalkan freight rate-nya masih kayak gini, ini susah bukan susah ya, tantangan buat kita cari buyer baru yang lokasinya terlalu jauh sama Indonesia. Jadi ngakalinnya adalah kita cari buyer yang deket-deket. Kayak kemarin kita udah sempat negosiasi sama buyer yang di Malaysia, kemudian Korea Selatan juga. Nah, jadi ya kita pintar-pintar ngakalin aja lah dari masalah yang tadi. Nah, karena saya jawabnya kayak gitu ya, karena ini problemnya yang ditanyain problem ya luas banget ya. Kalau secara keseluruhan yang terjadi aja maksudnya. Ya jadi seperti itu. Terus apa ya mungkin problemnya kalau misalkan suatu saat barang kita kalau
dikomplain, baru dapat kata-katanya. Suatu saat barang kita dikomplain, jangan lari itu jangan lari. Pasti langsung di ban kalau lari. Nah, kita hadepin aja. Biasanya kalau di awal-awal ekspor itu, apalagi bayarnya yang tanda kutip agak curang, dia biasanya bikin-bikin sesuatu hal yang nggak masuk ke spek yang diperjanjikan. Makanya kalau kita dikomplain ya kita eh, hadepin aja, ya kita banyak-banyak minta maaf, kemudian nanti akan diperbaiki lagi. Kalau misalkan bayar minta retur, ya bilang mohon maaf karena kita eh, nggak bisa karena mungkin nggak ada dana, atau misalkan eh, kendala apa, jadi disampaikan. Jadi jangan sampai kalau misalkan nanti kalian dalam ekspor pertama ada komplain, ada problem atau masalah di komplain produk kalian, jangan pernah lari atau nggak dibalas, apalagi ngeblok si buyer, itu jangan. Jadi mending adepin aja pahit-pahitnya, biar eh, apa ya, komunikasinya bagus gitu. Itu sering terjadi kecurangan bayar gitu Kak. Ada beberapa sih, nggak yang banyak gitu, nggak. Cuma memang ada beberapa yang dia nakal lah. Dia mungkin nggak niat nipu tapi nakal lah maininnya. Misalkan eh, kita ngirim 1.000 karung ya. Kalau kalau dia mau kurangin 1-2 karung, bisa nggak ya? Bisa pasti. Kita kan nggak tahu keadaan di sana itu seperti apa. Nah, baiknya kalau misalkan untuk mengurangi resiko itu ya ada dokumentasi atau segala macamnya lah yang apa ya, yang melindungi kita biar nggak terlalu dimainin sama buyer. Jadi makanya agak waspada lah, bukan nakutin sih, tapi waspada aja. Ada lagi nggak? Sekian dulu Kak. Oke, lanjut ya. Kita nanti update di grup aja. Oke, ini ada Bu Ayu nih. Silahkan, ada orangnya nggak ya? Nggak ada orangnya ya, Bu Ayu? Oh, ada. Ada. Oke. Belum sih, belum ada pertanyaan. Oke. Soalnya masih benar-benar baru, masih memperhatikan dulu deh. Oke, ya udah. Nanti update di grup aja. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ini sekarang ke Bang Muhammad Rivaldi Brilian nih. Silahkan, Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, gimana? Ya, kalau saya sih gimana ya, lebih ke curhat lah Bang. Gimana nih? Jadi kemarin itu mau ekspor alpukat ya Bang. Cuman pas udah berunding sama Atase. Cuman kata Atase jangan sampai kita mau CIF gitu. Tadi kata Abang bilang gitu. Ya saya tawarin deh ada dari Doha 1 sama Anhafaseva 1. Nah itu pas ditawarin FOB itu nggak mau, nggak ada balasan gitu Bang. Nah itu udah kayak gitu diantepin aja atau di backup gitu Bang, kayak gitu. Kalau saya sih, kalau buyer yang minta CIF atau CNF dan kalau ditawarin FOB nggak mau atau nggak balas, itu sama saya di follow up, kemudian kita tawarkan harga CNF, tapi harga rates untuk pelayaran itu dipisah dari harga produk. Nah, nanti di bawahnya dikasih note kalau misalkan harga dari freight itu bisa berubah sewaktu-waktu tergantung dari shipping line. Nah, biasanya saya seperti itu. Ada satu buyer kita, dia
nggak mau FOB, bukan karena dia nggak mau beli, tapi emang dia nggak ada kenalan shipping line yang bisa angkut dari Indonesia ke Saudi Arabia. Dia nggak mau ribet lah, dia mau terima beres gitu. Nah, akhirnya kita coba netapin kayak gitu. Jadi ada harga produk di invoice atau proforma invoice itu ada harga produk, kemudian di bawahnya ada shipping rate. Nah, kemudian di note di paling bawah itu nanti ada kita tulisin eh, harga harga freight-nya itu dapat berubah sewaktu-waktu tergantung dari shipping line sendiri. Nah, itu kayak gitu sih kalau kita ngakalinnya. Oh, iya, iya, iya. Tapi kalau saya sih masih apa ya, masih pemula juga sih Bang. Kemarin udah seneng banget gitu dikontak sama buyer juga. Hmm. Ditanya apa, mereka bilang itu kalau di India itu banyak permintaan gitulah Hmm. untuk alpukat sendiri untuk ya, jadi mereka pengen impor gitu. Yang sebenarnya bayarnya juga eksporter sih sebenarnya. Oh, Ya cuman kemarin saya juga kurang ilmu mungkin, jadi gimana ya bilangnya, mungkin takutnya ada salah kata gitu. hmm. Iya. Jadi ya kayak ya udahlah. Terus ada juga yang bilang sih gini Bang, ya udah kalau buyer nggak ngerespon nggak usah kita ngejar-ngejar, katanya kita jual mahal juga katanya gitu Bang. Itu Kata teman saya. Gimana itu tuh, Bang? gimana ya? Tapi saya nggak berani bilang itu salah atau benar. Tapi kalau pengalaman pribadi saya yang terbukti nih ya, follow up itu penting. Tapi jangan tiap hari ya di follow up tiap hari. Gimana kabarnya? Jadi beli nggak? Gimana kabarnya? Jadi beli nggak? Nggak usah tiap hari. Tapi dikasih apa ya? Dikasih jadwal aja. Bikin jadwal bayar per minggu gitu kan, atau per 2 minggu. Biasanya saya per 2 minggu sih. Per 2 minggu tanyain gimana ini segala macam. Nah, dari follow up itu yang saya udah cerita tadi kan, saya kirim email 2019 tuh, baru deal 2020. Ya kalau nggak di follow up ya berarti ya nggak jadi deal itu. Jadi Oh iya, ya follow up sabar banget penting. ya Bang. Iya, Itu itu kejadian paling itulah, paling lucu juga sih. tapi Gimana? kalau untuk buah-buahan sendiri sih baiknya lewat airport ya Bang, Ada lewat dua. air shipping ya. Iya, ada dua sih. Tapi yang kebanyakan teman-teman itu pakai air sih, pakai udara. Karena kalau misalkan pakai laut, yang pertama adalah refrigerated container itu mahal ya. Apalagi sekarang ya, gila mahal bukan main itu. Itu wah saya nggak tahu lagi sih update-nya itu seperti apa yang refrigerated container itu. Nah, yang kedua adalah tinggal bayarnya aja mau mau pakai yang mana, mau air cargo atau sea cargo aja. Oh, Mm-mm. Jadi kalau yang saya punya teman sih salak sih, ekspor salak dia. ya. Ya, salak. Jadi pakai pakai itu pakai udara, pakai air cargo. Oh ya, Mm-mm. lumayan juga sih udara, 37.000 kemarin tuh ke India Hmm. sekilo. Wah, 37.000. apa di sana? Yang yang penting itu bayarnya mau. Yang penting itu. Iya, Kalau misalkan semahal apapun asal bayar mau ya tetap jalan lah. Kayak sekarang, gimana jalannya? ya kayak sekarang shipping rate 6.000 ke Jeddah, tapi bayarnya mau. Ya udah, jalan tahu. Kalau bayarnya nggak mau, nah itu yang jadi soal itu nanti. Kita harus mikirin gimana caranya biar dia mau. Oh iya, iya. Kalau Abang sendiri optimasi website itu eh,
yang pertama Abang lakuin itu optimasi website apa gimana Bang? Kalau saya bikin website itu termasuk awal banget. Tapi saya nggak tahu seberapa awal. Tapi awal banget saya dari awal banget saya udah website karena misal kita apa ya, misal kita ngirim email ke buyer, introduction atau apapun itu, nah itu kan terbatas tuh, nggak boleh kita terlalu panjang gitu. Karena buyer eh, nggak mau tuh kehilangan 5 menit hanya untuk baca email itu kayaknya buang-buang waktu. Nah makanya kita harus singkat padat jelas ke buyer, kirim email, kirim foto-foto. Nah cara saya biar nambahin informasi adalah di website. Jadi saya naruh portofolio, saya naruh video produk, saya naruh eh, lokasi di mana saya ambil, kebun-kebunnya seperti apa, fotonya. Saya taruh di website semua. Jadi for additional information bisa kunjungi website HTTP sekian ini gitu. Jadi dilihat buyer itu juga lebih kredibel aja, lebih kredibel kalau ada website. Jadi kayak gitu. Kalau ke Berarti saya gimana? berarti Abang langsung ditembak aja waktu itu bikin CV, Mm-mm. bikin website. Bikin website. Hmm, Itu murah-murah semua kok kita bikinnya. Itu iya, iya. kita pokoknya hostingnya itu cuma 350 ribuan atau 400 ribuan setahun. Domainnya kalau nggak Oh, salah 100 ribu atau gratis ya. Jadi ya udah segitu kita kita bikin lewat tutorial di YouTube waktu itu kita bikin oh, seharian sama temen ya udah jadi ya udah nggak di otak atik lagi ya. Sampai kemarin baru di update baru di portofolio. iya. Kalau pemasarannya berarti Abang yang organik itu pemasarannya ya? Cuman kirim-kirim email aja gitu, Mm-mm. nggak AdSense Oh sama SEO. enggak. Oh kalau CEO mungkin penting ya nanti ya kalau kalau untuk di tahap selanjutnya ya. Tapi selama ini saya nggak pakai CEO dan AdSense pun kita nggak, baru organik aja, yang gratis aja dulu kita optimalin. Oke, mantep mantep Bang. Yang mungkin segitu dulu. Oke siap, oke thank you ya. Nanti jangan lupa teman-teman semua kita update-update lah usahanya udah sampai mana di grup biar kita juga semua tahu juga. Saya enak juga nih dapat dapat kabar baru tentang usaha kalian, kemajuan usaha kalian itu saya senengnya bukan main. Jadi kalau misalkan ada apa, ada problem atau ada update, ada kemajuan dari usaha kalian ya share-share aja di grup ya. Oke, mungkin segini dulu. Nanti kita ketemu lagi lah di Zoom berikutnya, di diskusi berikutnya. Terima kasih bagi yang udah hadir. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Terima kasih, Bang.